Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Aprilia. Saya dari Prodi PAI kelas I yang akan mempresentasikan syariah, hukum Islam, usul fikih dan qawaidul fikih. Pengertian fikih secara bahasa dari kata Fakihah yafqahu fikhan, artinya mengerti atau faham. Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang dimulai dari dalil-dalil yang jelas. Sedangkan ilmu fikih adalah pengetahuan tentang segala hukum menurut ajaran Islam, baik tentang tata cara beribadah seperti cara mengerjakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan hukum Islam. Hukum Islam adalah menurut bahasa hukum yang berarti halangan, keputusan dan pemisahan. Menurut istilah, hukum didefinisikan secara berbeda oleh ulama Sunni dan Mu'tazilah. Bagi ulama Sunni, hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan orang yang berakal dan dewasa, mulai tuntunan al-iqtida, pilihan, al-takhir, dan penentuan syarat dan penghalang hukum al-wadl. Dan sumber-sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum, ia adalah sebuah kitab petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang kedua adalah sunnah. Artinya sunnah itu adalah ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan lewat ucapannya. Yang disampaikan dari ucapannya, tindakannya, dan perbuatannya itu adalah sunnah. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas adalah perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al-Quran dan Sunnah, sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kata sumber. Yang kelima adalah usul fikih. Usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata usul, jamak dari kata asli, artinya asal, dasar atau pokok, dan fikih artinya paham atau mengerti. Secara istilah, usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengistinbatkan hukum-hukum syariat yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Dan cara objek pembahasan fikih itu sebagian dari ulama menetapkan suatu dalil yang terdapat dari tetapnya hukumnya satu hukum dengan satu dalil. Di antaranya sumber hukum Islam dasar buruknya yang telah disepakati bersama Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode penggunaan sumber hukum Islam. Yang ketiga, metode penggalian hukum. Yang empat, kriteria orang yang berhak melakukan. Yang kelima, pembahasan masalah kaidah-kaidah atau teori-teori yang dipakai untuk mengistinbatkan hukum dan metode aplikasi teori. Tujuan mempelajari usul fikih adalah menjaga tata aturan keagamaan dari kemungkinan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil. Yang kedua, memberikan bekal untuk menentukan hukum secara pasti melalui berbagai metode dan teori. Yang ketiga, dapat memberikan dasar pengertian awal tentang metodologi atau teori para mujahid dalam menggali hukum. Yang keempat, sebagai gambaran awal tentang ketatnya persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujahid dalam menggali hukum syara secara benar dan tepat. Yang kelima, sebagai salah satu alat untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujahid. Dan seterusnya adalah pengertian dari qawaid fikih. Qawaid fikih adalah jamak dari kaidah yang menurut bahasa berarti al-asas, artinya dasar. Maksudnya dasar bedanya suatu atau berarti fondasi atau pokoknya suatu perkara. Jadi qawaid itu adalah fondasi dari segala perkara. Sedangkan menurut istilah qawaidul fikih didefinisikan oleh para ahli dengan menggunakan redaksi berbeda-beda. Yang pertama, menurut Abu Zahro, ialah kumpulan beberapa hukum yang kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkan atau kepada suatu ketentuan hukum yang mengikutinya. Yang kedua, Al-Jurjani, qawaidul fikih ialah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya.
Yang ketiga, al-suyuti. Qawaidul fikih ialah ketentuan universal yang keberadaannya dalam bersuat dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya sangat banyak dan hukumnya dapat difahami dari perkataannya. Perbedaan qawaidul fikih dan fikih adalah objek qawaidul fikih itu perbuatan orang dewasa yang bersifat praktis. Yang kedua, berlakunya qawaidul fikih pada sebagian besar juz'iyah, sedangkan qawaidul fikih pada seluruh juz'iyah. Dan yang ketiga, fungsi qawaidul fikih itu hanya sebagai salah satu usaha untuk menghimpun dan mendekatkan beberapa ketentuan hukum agar supaya fikih dapat dipahami secara mudah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu usul fikih. Usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata usul, jamak dari kata asli, artinya asal, dasar atau pokok. Dan fikih artinya paham atau mengerti. Secara istilah usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengistinbatkan hukum-hukum syariat yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Dan cara objek pembahasan fikih itu sebagian dari ulama menetapkan suatu dalil yang terdapat dari tetapnya hukumnya satu hukum dengan satu dalil, di antaranya sumber hukum Islam dasar sebelumnya yang telah disepakati bersama Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode penggunaan sumber hukum Islam. Yang ketiga, metode penggalian hukum. Yang empat, kriteria orang yang berhak melakukan. Yang kelima, pembahasan masalah kaidah-kaidah atau teori-teori yang dipakai untuk mengistinbatkan hukum dan metode aplikasi teori. Tujuan mempelajari usul fikih adalah menjaga tata aturan keagamaan dari kemungkinan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil. Yang kedua, memberikan bekal untuk menentukan hukum secara pasti melalui berbagai metode dan teori. Yang ketiga, dapat memberikan dasar pengertian awal tentang metodologi atau teori para mujahid dalam menggali hukum. Yang keempat, sebagai gambaran awal tentang ketatnya persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujahid dalam menggali hukum syara secara benar dan tepat. Yang kelima, sebagai salah satu alat untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujahid. Dan seterusnya adalah pengertian dari qawaid fikih. Qawaid fikih adalah jamak dari kaidah yang menurut bahasa berarti al-asas, artinya dasar. Maksudnya dasar berarti suatu atau berarti fondasi atau pokoknya suatu perkara. Jadi qawaid itu adalah fondasi dari segala perkara. Sedangkan menurut istilah qawaidul fikih didefinisikan oleh para ahli dengan menggunakan redaksi berbeda-beda. Yang pertama, menurut Abu Zahro, ialah kumpulan beberapa hukum yang kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkan atau kepada suatu ketentuan hukum yang mengikutinya. Yang kedua, Al-Jurjani, qawaidul fikih ialah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, al-Suyuti, qawaidul fikih ialah ketentuan universal yang keberadaannya dalam bersuat dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya sangat banyak dan hukumnya dapat difahami dari perkataannya. Perbedaan qawaidul fikih dan fikih adalah objek qawaidul fikih itu perbuatan orang dewasa yang bersifat praktis. Yang kedua, berlakunya qawaidul fikih pada sebagian besar juz'iyah, sedangkan qawaidul fikih pada seluruh juz'iyah. Dan yang ketiga, fungsi qawaidul fikih itu hanya sebagai salah satu usaha untuk menghimpun dan mendekatkan beberapa ketentuan hukum agar supaya fikih dapat dipahami secara mudah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.